Legenda yang turun-temurun di dunia seni bela diri mengatakan bahwa roh seorang master yang telah memahami kebenaran dunia dan berada di ambang mencapai puncak akan mencari seseorang untuk mewarisi tugas agung yang belum terselesaikan dan membimbingnya menuju puncak. Terdengar seorang pria berkata kepada sekelompok orang yang sedang menatapnya, bahwa dulu dia mengira itu hanyalah dongeng konyol, tapi sekarang dia mempercayainya. Orang itu tersenyum, dan dia adalah kepala sekte naga api selanjutnya, Baek Jayun. Dia kemudian menebas orang pertama dan berjalan perlahan ke depan. Di sana, terlihat salah satu pendekar yang dijuluki pedang hantu, dan Myeong, lumpuh karena ketakutan. Dia hendak meminta tolong, tapi langsung dihabisi oleh Baek Jayun dengan sekali tebasan pedang. Ia memotong pedang dan kepala pria itu sekaligus, lalu menjelaskan bahwa dirinya mempercayai kisah dari legenda kuno itu karena roh tersebut benar-benar telah memilihnya. Ia kemudian menyiapkan pedangnya ketika aura merah mulai menyelimutinya dan ia berkata bahwa dirinya akan berdiri di puncak dunia ini saat ia meninggalkan sisa-sisa perang. Setidaknya, seharusnya begitu. Namun, beberapa waktu kemudian terlihat tangannya telah berkeriput dan dia bertanya-tanya mengapa roh itu berhenti membimbingnya. Di sana, seorang pria memanggilnya dan dia sekarang adalah kepala sekte naga api sekaligus pemimpin sekte iblis darah. Pria itu terus memanggilnya, mengatakan bahwa mereka akhirnya berhasil, memintanya untuk melihat ini, sambil memegang ramuan dan seorang anak laki-laki berlutut di tanah. Dia berkata bahwa ini adalah penyintas pertama dari eksperimen tubuh abadi. Anak yang berlutut itu kemudian dengan marah berkata, bahwa Baek Jayun telah menghancurkan keluarganya dan dirinya tidak akan pernah memaafkannya. Mendengar hal tersebut, pria tadi segera menyuruhnya diam, sambil menarik tali yang terikat di lehernya. Wajah anak itu juga cacat, terlihat cukup buruk. Pria itu membentaknya, bertanya siapa yang memberinya hak untuk bicara, dan menyebutnya orang rendahan. Ia kemudian bertanya pada Baek Jayun apakah dia melihat bahwa dia berbeda dengan subjek lain, karena yang satu ini bahkan bisa berbicara. Dia juga berkata bahwa anak ini bahkan bisa bertahan berminggu-minggu tanpa setetes air ataupun makanan. Namun Baek Jayun berkata bahwa itu cukup. Dia kemudian bangkit dan mengatakan bahwa dirinya telah bertahan bertahun-tahun demi menantikan hasilnya. Dengan aura menyeramkan ia berkata, bahwa yang diciptakan oleh mereka hanyalah monster yang buruk rupa, dan orang bodoh seperti mereka tidak akan pernah mencapai puncak sejati. Dia mulai berjalan perlahan ke arah pria itu, sementara pria itu mulai memohon lebih banyak waktu, mengatakan bahwa dirinya akan memastikan untuk menyelesaikan tubuh abadi. Baek Jayun mulai batuk, lalu tangan pria itu menegang saat dia mulai membuka ramuan di depannya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi karena tubuhnya bergerak sendiri dan mulai meminumnya. Dia menjatuhkan ramuan itu ke lantai hingga pecah, dan terlihat tubuhnya perlahan mulai bermutasi, lalu dia memohon pada Baek Jayun untuk mengampuninya. Sementara pria itu terus berteriak, terlihat anak laki-laki itu menunduk ke pecahan kaca yang pecah tadi. Di sisi lain, Baek Jayun mulai bersandar ke dinding sambil batuk darah. Dia melihat ke tangannya dan bertanya pada roh itu mengapa tidak menjawabnya lagi. Dia lalu menatap ke bulan dan berkata bahwa dirinya tahu roh itu masih ada di dalam dirinya dan memohon agar mengungkap rahasia keabadian, karena dirinya membutuhkan teknik tubuh abadi. Tiba-tiba, roh itu menyebutnya bodoh dan berkata bahwa teknik tubuh abadi itu sebenarnya sudah lengkap. Saat Baek Jayun merasakan tatapan di belakangnya, ternyata anak itu melompat untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Baek Jayun berhasil menahannya tepat waktu dengan auranya, berkata bahwa itu tidak mungkin, bertanya apakah roh itu telah memilih anak ini sebagai wadahnya. Anak itu terus berkata bahwa dia akan mengutuk Baek Jayun, bahkan sampai ke neraka. Baek Jayun menatap anak itu dengan tajam dan berkata bahwa meskipun dia telah menyelesaikan semua yang diinginkannya, termasuk tugas agung itu, mengapa dia tetap berniat mengkhianatinya. Roh itu pun bertanya apa maksudnya, mengatakan jika tugas agung telah selesai, lalu berkata bahwa dia bahkan belum melihat kebenaran dunia, menyebutnya menyedihkan, dan mengatakan bahwa dia akan membiarkannya melihatnya. Baek Jayun kemudian melihat sesuatu yang tak dapat benar-benar dipahami di dunia ini, menembus dimensi, sesuatu yang menyerupai dewa. Baek Jayun jatuh ke lantai sambil berteriak, bertanya apakah ini benar-benar kebenaran dunia, dan apakah kekuatannya hanya sebatas itu setelah menyaksikan jurang perbedaan kekuatan mereka. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, terlihat darah muncrat di udara, sementara anak laki-laki itu menusuk lehernya berkali-kali tanpa henti. Roh itu kemudian bertanya padanya, apakah dia membenci dunia karena telah menghancurkan keluarganya. Kemudian,
Kabut merah mulai keluar dari kepala anak itu, dan roh tersebut berkata bahwa dia akan mengurus sisanya. Sementara itu di bawah, semua prajurit yang berjaga melihat ke atas dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka melihat aura dan mayat tuannya tergeletak di lantai dengan awan merah besar, serta kabut yang keluar dari kepala anak itu. Mereka pun segera mengangkat senjata dan berkata bahwa mereka harus segera menghabisi penyusup, lalu berlari menyerangnya. Roh itu berkata pada anak itu bahwa sebagai imbalan atas bantuannya, dia harus menghancurkan setiap benteng di dunia ini dan meraih kekuatan mereka. Anak itu lalu berbalik ke arah mereka dan mulai tersenyum, sementara roh itu mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun yang berada di atasnya. Beberapa saat kemudian, terlihat para prajurit mati tergeletak di tanah dan wajah anak itu telah sedikit pulih. Roh itu berkata bahwa akan ada hari di mana mereka akan naik ke puncak. Anak tersebut berjalan meninggalkan pembantaian itu dengan aura merah gelap yang menyeramkan, sementara pedang masih menancap di tubuhnya. Adegan kemudian berpindah ke seorang kakek yang memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi sebentar, dan putranya memintanya berhati-hati. Kakek itu mulai berjalan melewati hutan, bahkan mendaki pegunungan di bawah sinar bulan. Akhirnya, dia sampai di sebuah benteng terpencil yang jauh dari semua orang. Dia membuka pintu dan mulai berjalan ke depan. Di dalam, terlihat orang-orang lain sudah menunggunya, dan dia mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Mendengar hal itu, seorang pria dengan julukan Raja Tinju, Yukai, berkata bahwa memang benar begitu. Lalu ada permaisuri utara, Jin Sol, yang terkejut bahwa mereka memanggil kakek itu. Ada juga seorang biksu dari kuil Shaolin bernama Abot Hyeon yang tidak berkata apa-apa. Terakhir, adalah pemimpin sekte naga api saat ini, Baek Muryeong, yang mengatakan bahwa dia memberi hormat pada Kaisar Pedang dan berharap semuanya baik-baik saja dengannya. Dia adalah keturunan Baek Jayun. Kemudian, kakek itu berkata bahwa dia bosan dengan obrolan tidak berguna ini, bertanya apakah mereka mengira ia tidak akan menyadari mata-mata yang mengikutinya sejak dirinya meninggalkan dunia persilatan. Sembari melepaskan tudungnya, ia meminta mereka untuk cepat menjelaskan mengapa mereka harus memanggil kakek tua ini. Muryeong kemudian dengan wajah serius berkata, "Baiklah, kalau begitu, kita akan melewati formalitas dan fokus pada masalah utama." Dia mengatakan bahwa Wudang, Zhongnan, Huashan, dan banyak sekte terkenal lainnya telah dimusnahkan oleh satu orang master, dan mereka tidak tahu apapun tentang motif atau identitasnya, kecuali bahwa dia menghadapi mereka semua sendirian. Mereka yang pernah menghadapinya menggambarkannya sebagai iblis yang terobsesi pada pertarungan dan menyebutnya iblis gila. Kita mendapat pandangan yang lebih luas tentang tempat mereka berada, yang ternyata adalah lokasi di mana dia berubah menjadi abadi di awal tadi. Lalu terdengar langkah kaki mendekat, dan ternyata itu adalah anak laki-laki dari sebelumnya yang kini telah tumbuh pesat. Muryeong kemudian melanjutkan, mengatakan bahwa hari ini mereka akan mengakhiri iblis gila sekali untuk selamanya. Tiba-tiba pintu ditendang, terbuka lebar, dan anak itu berkata bahwa setelah mengikuti energi yang kuat ini, dirinya telah tiba di tempat yang familiar. Melihat 5 pemimpin besar sudah berkumpul di sana, sepertinya semuanya memang menunggu momen ini. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mungkin dia memang orangnya. Melihat itu, kakek tadi berpikir bahwa julukan iblis gila tidaklah berlebihan, karena rasanya seperti dia sedang berhadapan dengan dewa kematian. Kakek itu pun berkata, kalau begitu, lalu mulai mencabut pedangnya sambil memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Mengatakan bahwa hanya dia saja sudah cukup sebagai alasan bagi kakek tua ini untuk kembali menghunus pedangnya. Anak itu terlihat terkejut, namun saat dia lengah, kakek itu langsung melesat maju menggunakan jurus bernama Pedang Anugerah Langit, menutup jarak seketika dan menebas ke arah kepala anak itu. Dia langsung melanjutkannya dengan teknik bernama Tebasan Pertama Pedang Langit, yang kekuatannya jauh lebih dahsyat, benar-benar menghancurkan tubuh anak itu hingga anggota tubuhnya terpental di udara. Kakek itu lalu segera menyarungkan pedangnya sambil menghela napas, dan semua orang hanya terdiam menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Melihat itu, Yukai berkata pada kakek tersebut untuk santai saja, mengatakan bahwa terlalu membosankan kalau berakhir seperti ini, dan bahwa dia sudah memperingatkan mereka semua sebelumnya bahwa semua omongan tentang iblis gila itu omong kosong. Tapi dia melihat ekspresi mereka semua berbeda, lalu bertanya-tanya ada apa dengan reaksi mereka itu. Kemudian, terdengar anak itu berkata bahwa ini jauh melampaui ekspektasinya sambil menahan tawa. Yukai langsung terkejut, bertanya-tanya apa yang dia lihat, karena tubuh anak itu mulai beregenerasi, menyatu kembali.
Dia mulai berkeringat gugup, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Muryong pun berkata bahwa tidak mungkin, lalu bertanya-tanya apakah itu adalah seni bela diri legendaris yang dikatakan bisa memberikan keabadian, yaitu teknik tubuh abadi, sesuatu yang dulu dicari keluarganya. Setelah tubuh anak itu sepenuhnya pulih, dia berkata bahwa itu cukup mengesankan dan sekarang gilirannya untuk bersenang-senang. Yukai tiba-tiba berteriak, bertanya pada kakek itu apa yang sedang dia lakukan, mengatakan bahwa dia harus menjauh darinya, karena kakek itu tidak bergerak. Akan tetapi, anak itu berkata bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan si kakek itu, karena ternyata kakek itu sedang batuk darah parah. Anak itu kemudian lanjut berkata, bahwa dirinya sudah bersenang-senang dengannya. Terlihat seluruh bagian depan tubuh kakek itu sudah terbuka, itulah mengapa dia berlutut. Lalu dia jatuh ke dalam genangan darahnya sendiri, sementara anak itu mulai berjalan maju, bertanya siapa berikutnya. Melihat itu, Jin Sol berkata pada Muryong untuk tetap tenang, mengatakan bahwa sebagai kepala sekte naga api, pastinya dia tahu sesuatu tentang ini. Muryong pun berkata bahwa dirinya tidak terlalu yakin, tapi ia memang pernah melihatnya di kitab kuno. Yukai terlihat seperti situasinya belum sepenuhnya dia cerna, karena dia hanya menatap mayat kakek itu, mulai merasakan emosi campuran antara kemarahan dan ketakutan. Muryong pun menyadari bahwa Yukai mulai kehilangan kesabaran, namun sudah terlambat, karena Yukai sudah menghancurkan lantai di bawahnya dan melesat maju. Muryong mencoba menyuruhnya menunggu, tapi Yukai sudah langsung menyerang tepat di wajah iblis gila itu, mengatakan bahwa dirinya akan membalaskan dendam kakek itu. Anak itu pun menyadari bahwa ini pasti Raja Tinju, dan ia menerima serangan bernama Tinju Ledakan Badai, langsung di wajahnya. Saat kulitnya mulai terkelupas, ia berkata bahwa dirinya tidak menyangka yang menyandang gelar itu akan sekuat ini. Di luar kuil sekte naga api, terlihat ledakan besar diikuti pancaran cahaya yang memecah penghalang suara berkali-kali. Muryong kemudian berkata bahwa seni bela diri Raja Tinju memang luar biasa, tapi tidak mungkin itu cukup untuk mengalahkannya. Di sisi lain, terlihat bahwa anak itu sudah beregenerasi kembali, dan Yukai bertanya-tanya bagaimana dia masih bisa hidup setelah terkena serangan langsung. Ternyata anak itu menahan tinjunya, dan dia semakin kuat setiap menitnya. Anak itu kemudian berkata bahwa dia mengakui seni bela diri itu luar biasa, lalu menepuk dadanya dan berkata bahwa dia akan menerimanya dengan baik. Yukai segera menyadari apa yang akan terjadi, tapi sudah terlambat karena dia terkena serangan tinju ledakan badai miliknya sendiri. Namun ia masih hidup, dan berkata jika ini tidak mungkin. Ternyata, Abbot Hyeon sudah berdiri di depannya, menggunakan lengannya untuk menahan serangan itu sambil meneteskan air mata darah. Anak itu lalu memanggilnya, mengatakan bahwa ini belum giliranmu. Dengan marah, Abbot Hyeon berkata padanya untuk berhenti bertindak sombong dan menyebutnya bodoh. Anak itu hanya tertawa, berkata bahwa untuk seseorang yang bicara begitu, sepertinya dia sendiri yang bodoh, karena bahkan berdiri pun nyaris tak sanggup. Yukai meminta maaf padanya, tapi Abbot Hyeon berkata untuk tidak mengatakan hal seperti itu, karena kalau dia tidak maju, maka dirinya sendiri yang akan melakukannya. Ia kemudian mengajak Yukai untuk menghadapi monster itu terlebih dahulu sebelum mengkhawatirkan hal sepele. Di sisi lain, anak itu mulai berpikir bahwa jika tubuhnya bisa menahan seni bela diri Raja Tinju, maka tubuhnya pasti tak bisa dihancurkan. Dia lalu melompat maju, ingin mendapatkan seni bela diri itu. Akan tetapi, Jin Sol tiba-tiba berkata padanya untuk berhenti bermain-main, lalu mengisi pedangnya dengan es dan menusuk punggung anak itu, membekukannya, hanya beberapa jengkal dari wajah Abbot Hyeon. Anak itu kemudian mengatakan bahwa ini pasti seni bela diri Istana Es Laut Utara yang selama ini hanya dirinya dengar. Namun, Jin Sol menyuruhnya untuk diam. Anak itu mulai tertawa, mengatakan bahwa ini memang dingin luar biasa, bahkan membekukan tulangnya, dan bahwa 5 master dunia ini memang layak dengan reputasinya. Muryong pun mulai melangkah maju, berkata bahwa dirinya senang anak itu menyukainya, dan ia akan memperlihatkan seni bela diri kepala sekte naga api. Seketika itu, angin mulai berputar di sekitarnya. Dia langsung mengayun ke depan, menebas tubuh anak itu, namun anak tersebut melihat ke bawah dengan bingung, bertanya apakah itu saja, karena serangan itu terasa tidak berdampak. Muryong pun tiba-tiba mengatakan, bahwa dia akan selamanya terjebak dalam kegelapan. Sebelum bocah itu menyadari apa yang sedang terjadi, banyak jimat mulai membungkus tubuhnya dan kini dia mengerti bahwa tubuhnya sedang disegel. Dia mulai berteriak, bertanya apa yang sedang terjadi dan apa yang telah dilakukan padanya.
Sementara jimat-jimat itu sepenuhnya membungkus tubuhnya erat-erat layaknya mumi. Bocah itu berkata bahwa seluruh tubuhnya mulai kehilangan kekuatan, dan dengan sisa tenaganya dia berteriak kencang. Mata Jin Sol yang penuh rasa takut, seketika berubah menjadi lega saat terlihat bahwa bocah itu telah sepenuhnya dimumifikasi. Abbot Hyeon kebingungan dan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar atau melihat seni bela diri seperti itu, lalu bertanya apa yang telah dia lakukan. Muryong pun mengatakan bahwa itu adalah pedang gerhana, harta yang diwariskan kepada para pemimpin sekte naga api. Dan mereka yang tertebas pedang itu dikatakan akan menghabiskan kekekalan dalam kegelapan. Namun, tidak ada catatan penggunaannya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa lama itu akan berlangsung, dan mereka harus selalu bersiap. Lalu beralih pada bocah itu yang berada di balik dinding kaca, setelah 3000 tahun berlalu, dan kini dia menjadi sebuah paket yang sedang diangkut ke sebuah kapal luar angkasa. Dia berada di tempat bernama Endurance, dan sekarang adalah tahun 2600 di planet YSP, tepatnya zona 3. Seorang pria dari tim promosi bumi bernama Mark memperkenalkan dirinya, sambil memberitahu semua orang untuk berhati-hati dengan barang-barang itu, karena sebenarnya mereka rapuh. Salah satu pria bertanya apakah Mark satu-satunya dari tim terdepan. Mark pun menjawab tidak, karena sebenarnya ada satu orang lagi. Ia lalu berbalik menunjuknya sambil berkata bahwa dia juga bersamanya. Mark kemudian berpikir, bertanya-tanya kemana perempuan itu pergi, terlebih lagi tanpa mengatakan apa-apa. Wanita itu lalu terlihat berjalan menuju sebuah pintu. Sesampainya di sana, ia mulai melepas kacamatanya sambil berkata bahwa akhirnya dirinya sampai di planet sialan ini. Ia adalah ketua tim promosi bumi, Lina. Mark kemudian mulai memanggil namanya berulang kali sambil melambaikan tangan. Lina pun bertanya apakah dia di sini untuk bersenang-senang dan kenapa begitu bersemangat. Mark menjawab bahwa sampai tim utama tiba, mereka tidak punya banyak pekerjaan dan ini pada dasarnya adalah liburan. Lina menghela napas, mengatakan dia cukup berani. Mark kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Lina akan secara sukarela bergabung dengan tim YSP. Mendengar itu Lina bertanya apa maksudnya. Dan Mark menjelaskan bahwa jika seseorang seperti dia, yang biasanya merinding hanya memikirkan alien, tiba-tiba mau datang ke tempat di mana semua alien di alam semesta berkumpul, wajar saja jika orang penasaran. Saat mereka berjalan melewati kerumunan alien, Mark mengatakan ada spesies di sini yang bahkan tidak bisa ditemukan di bumi. Namun Lina menyuruhnya berhenti bercanda, mengatakan bahwa ini masih berbahaya. Mark pun menjawab bahwa sekarang semuanya sudah berbeda, dan selama turnamen, semua orang berada di posisi yang setara. Lina kemudian menatap ke arah beberapa alien sambil bertanya-tanya apakah mereka berpikir sama, dan berkata bahwa Mark seharusnya juga berpikir begitu. Lalu ia mulai berpikir tentang betapa lengahnya mereka. Saat Lina berbalik, ia melihat Mark sudah membawa banyak barang dari pedagang di sana. Lina langsung berbalik dengan wajah kecewa, menyuruhnya tetap berada di aula pameran saja, membiarkan Mark bertanya kenapa. Lina pun dengan wajah sedikit kesal balik bertanya, apakah Mark benar-benar mau berada di sekitar alien-alien menyeramkan itu. Mendengar itu, Mark segera mengatakan bahwa komentar seperti itu bisa berbahaya, meskipun mereka berada di posisi setara. Lina pun menjawab bahwa justru berbahaya karena mereka tidak setara, lalu menghela napas lagi dan bertanya apa yang seorang pemula seperti Mark tahu. Mark kemudian dengan nada keras mengatakan bahwa ini bukan soal alien, karena kalau Lina memanggil seseorang menjijikkan, siapapun itu pasti akan marah. Namun Lina memotong ucapannya, mengatakan bahwa mereka akhirnya tiba. Dengan senyum di wajahnya, ia mengatakan bahwa inilah tempat di mana mereka benar-benar sejajar dengan para alien itu. Ternyata, itu adalah arena turnamen YSP, area yang sangat besar dan megah. Seorang pria mulai berteriak, menyambut semua orang dari seluruh alam semesta, mengatakan, inilah festival kosmik terbesar yang diadakan setiap 100 tahun sekali, tempat peluang di mana tingkat setiap peradaban bisa langsung meningkat. Dia menyambut semua orang di turnamen pertarungan YSP, membuat semua yang hadir di sana langsung bersorak. Kemudian, Mark bertanya pada Lina apakah dia sebenarnya datang ke sini untuk menonton turnamen, tapi menutupinya dengan alasan hanya untuk berkunjung. Lina pun mengatakan bahwa dirinya datang untuk mencari kelemahan musuh, dan Mark hanya heran apa yang sedang dia omongkan. Setelah itu, pembawa acara memperkenalkan dua peserta, salah satunya berasal dari peradaban Ephir, bernama Agni, yang berada di peringkat 972 dalam peringkat peradaban.
Lawannya adalah seorang pria bernama Panon dari peradaban Piglo, yang berada di peringkat 9630. Sang pembawa acara berteriak memanaskan penonton, mengatakan bahwa mereka sekarang akan memulai babak penyisihan untuk grup 6. Kembali ke aula promosi Distrik Z, di mana semua pameran dipajang. Di sana, terlihat seorang bos yang menyuruh bawahannya untuk membereskan semuanya dengan cepat. Saat dia berjalan melewati iblis gila, dia mendengar suara aneh dan menjadi bingung. Dia lalu melihat sekeliling, dan bosnya bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia bertanya pada bosnya apakah dia tidak mendengar suara itu. Namun, bosnya malah mengatakan bahwa satu-satunya yang dia dengar adalah kebodohannya. Saat pria itu duduk sambil bertanya-tanya apakah dia salah dengar, terlihat iblis gila itu benar-benar membuka matanya, mengamati ruangan di sana. Dijelaskan bahwa planet YSP berada 500.000 tahun cahaya dari bumi. Planet ini juga mengadakan turnamen pertarungan setiap 100 tahun, menampilkan berbagai peradaban dari seluruh alam semesta. Dalam turnamen ini, peradaban yang keluar sebagai pemenang dikatakan akan mendapatkan kebenaran segala sesuatu dan terbebas dari semua efek negatif seperti penyakit, kelaparan, dan perang. Pemerintah bumi yang bangga mulai bersatu, Gu, secara resmi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Peserta yang mewakili Gu, dikenal sebagai yang terkuat di bumi, dan mereka percaya mencapai final adalah hal yang mudah, bahkan merebut kejuaraan bukanlah hal yang mustahil. Kembali ke arena, sang pembawa acara mulai berkata bahwa mereka benar-benar layak menyandang nama spesies api hidup. Karena begitu pembatas dilepaskan, seluruh arena langsung diselimuti api yang intens. Terlihat, Mark dan Lina menyaksikan turnamen tersebut. Di sana, Panon jelas sedang kesulitan, mengatakan bahwa dia benar-benar layak menyandang nama api hidup. Di sisi lain, Agni mulai maju sambil berkata bahwa dirinya akan membakar Panon hingga menjadi abu. Terlihat Agni jauh lebih besar dibanding sebelumnya, dengan badan yang dipenuhi dengan api merah. Melihat itu, penonton pun mulai bersorak dan seseorang mengatakan bahwa mereka bertaruh habis-habisan padanya. Sang pembawa acara mengatakan bahwa antusiasme penonton sama panasnya dengan api milik kontestan Agni, dan dia sangat populer. Panon mendengar semua sorakan itu dan melirik ke sisinya. Melihat itu, Agni bertanya bagaimana dia berani menoleh ke arah lain saat sedang menghadapinya. Panon menoleh karena dirinya tidak menyangka jarak akan tertutup secepat itu. Namun mungkin sudah terlambat saat Agni menyemburkan napas api yang langsung mengenai Panon. Sang pembawa acara lalu mengatakan bahwa napas Agni terkenal mampu melelehkan bahkan kapal yang paling kokoh sekalipun. Melihat itu Mark terlihat sedikit jijik, sementara Lina sedang tenggelam dalam pikirannya. Agni mulai tertawa, bertanya apakah mereka semua melihat kekuatannya, sambil menyebut mereka semua bodoh. Mark kemudian bertanya kepada Lina, tentang bagaimana caranya mereka melawan monster seperti itu. Lina mulai memikirkannya dan Mark bertanya apakah mereka benar-benar akan terus mencari kelemahannya, mengatakan bahwa dia rasa itu tidak akan banyak berguna. Lina kemudian menjawab bahwa memang mungkin ini tidak banyak mengubah keadaan, tapi bukan hanya itu. Ia juga merasa takut, namun menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia menyadari tidak ada satupun alien dari peringkat 3 atau lebih tinggi yang memperhatikan pertandingan ini. Karena turnamen ini bisa sepenuhnya mengubah nasib seluruh peradaban, ia mengira reaksinya akan berbeda. Dengan raut muka serius, ia menambahkan bahwa tampaknya peradaban tingkat 1 sepertinya tidak berarti apa-apa di mata mereka. Karena hal tersebut, kesombongan itu akan ia gunakan sebagai senjata untuk melawan balik mereka. Ia kemudian menegaskan bahwa jika Mark mengerti, mereka harus terus mencari kelemahan musuh dan membuat rencananya. Mark pun berkata bahwa bukan itu maksudnya. Ia hanya bertanya-tanya kenapa mereka sebagai tim promosi harus melakukannya. Tepat di sebelah mereka, terlihat seorang anak kecil berteriak, menyuruh Panon untuk tidak kalah. Mark pun memperhatikan anak itu menyemangati Panon sepenuh hati. Ia menyadari bahwa itu adalah seseorang dari spesies Piglo. Saat anak itu mulai menangis, Mark berpikir bahwa sayangnya peradaban mereka sedang sial dengan undian lawan. Lawannya kali ini adalah salah satu peringkat teratas dari peradaban tingkat 3. Sementara itu di arena, saat mulai terlihat dampak serangan itu, Panon sama sekali tidak terlihat lagi setelah terkena serangan tersebut. Lalu terlihat seorang anak botak berkata kepada pembawa acara untuk mengakhiri pertandingan, mengatakan bahwa sampah itu mungkin sudah menjadi abu sekarang dan tertiup angin. Mark menghela napas,
Berpikir bahwa ada satu orang berbahaya lagi di dekat sini dan dirinya harus memberitahu Lina lalu menjauh dari sana. Namun, tiba-tiba anak dari spesies Piglo itu berjalan mendekat. Memanggil anak botak itu sambil mengatakan bahwa dia tidak seharusnya berbicara tentang Panon jika tidak tahu apa-apa tentangnya. Anak botak itu sedang menenggak alkohol dan mendesah. Berkata bahwa si kecil ini memang tidak punya sopan santun seperti yang diharapkan dari spesies rendahan. Anak kecil itu dengan marah berkata bahwa dia juga kecil, lalu memanggilnya bocah. Melihat itu, Mark berkata pada Lina bahwa mereka harus cepat pergi dari sini, karena mereka akan terseret dalam masalah yang seharusnya tidak mereka campuri. Di waktu yang sama, urat di kepala anak botak itu mulai menonjol dan dia memanggil anak kecil itu, bertanya apakah dia mau melihat sesuatu yang menarik. Wajah anak kecil itu langsung berubah ketakutan saat si botak berkata bahwa sebenarnya dia dianggap cukup normal di planetnya, lalu mulai membesarkan tubuhnya. Mark segera berkata pada Lina bahwa dia harus sadar karena ini sangat berbahaya. Saat tubuhnya sudah sepenuhnya membesar, si botak itu mengatakan bahwa bahkan seseorang seperti dirinya bisa membuat perwakilan planetnya menjadi berlumuran darah dalam waktu 10 detik. Ternyata dia adalah perwakilan dari peradaban Pixie, yang berada di peringkat 1300, dan dia adalah seorang insinyur bernama Mr. Pixie. Namun, Lina tiba-tiba bertanya, apakah benar membanggakan kekuatannya kepada seorang anak itu sesuatu yang hebat? Mendengar hal itu, Mr. Pixie bertanya apa maksudnya, lalu memalingkan perhatian kepadanya. Lina kemudian dengan santai berkata, bahwa dia baru saja mengatakan kalau dirinya dianggap biasa di planetnya. Jadi sebaiknya berhenti bersikap sombong, karena cara bicaranya sudah jelas menunjukkan bahwa dia hanyalah pecundang. Mendengar itu Mr. Pixie pun bertanya apakah mereka mengonsumsi sejenis obat-obatan, karena mereka semua membuatnya kesal. Mark yang ketakutan pun bertanya apakah dirinya juga termasuk, dan Lina bertanya lagi pada Mr. Pixie apa yang bisa dia lakukan, sambil memanggilnya pecundang sekali lagi. Mr. Pixie pun mulai berjalan maju sambil berkata bahwa dirinya akan membuat Lina menyesali perkataannya. Melihat itu Mark mencoba menyuruh Lina menjauh karena dia salah paham, mengira Lina bersamanya. Akan tetapi, Lina bertanya apakah Mark mencoba untuk meninggalkan pemimpin timnya. Sementara mereka bertengkar, Mr. Pixie langsung menutup jarak, mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan kekuatannya sekarang juga. Mereka berdua pun menoleh untuk melihatnya saat dia mengayunkan tinjunya untuk menyerang. Tiba-tiba sebuah drone muncul tepat di belakangnya, menyuruhnya untuk berhenti. Mr. Pixie pun menoleh, berkeringat gugup, bertanya-tanya kenapa harus sekarang. Melihat drone itu, Lena pun mengatakan bahwa itu adalah drone keamanan yang berpatroli di area ini, dan dengan begitu banyak drone yang berpatroli, orang-orang seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam stadion. Drone itu kemudian bertanya pada Lina, apakah orang Pixie ini telah menyakiti mereka. Mendengar itu, Lina mulai berpikir sambil tertawa. Ia kemudian mengatakan bahwa dia tidak menyakiti siapapun secara langsung, berkata jika tiba-tiba dia pamer otot dan mengira karena sedang mabuk. Lina juga berkata bahwa akibatnya dirinya sangat tersiksa sampai kehilangan nafsu makan, tapi itu tidak masalah baginya. Drone itu lalu bertanya pada Mr. Pixie apakah yang dia katakan itu benar. Melihat itu Lina mulai mengejeknya secara terang-terangan, mengatakan bahwa dia hanya pamer tubuh kekarnya pada peradaban tingkat 1 seperti mereka, dan bertanya kenapa dia tidak mencoba hal yang sama pada drone patroli itu. Mr. Pixie mulai mengertakkan gigi karena marah, bertanya bagaimana beraninya dia melakukan ini padanya. Mark pun bertanya kenapa Lina memancing amarahnya, mengatakan bahwa matanya sudah hampir melotot keluar. Lina lalu menjawab bahwa mengatakan yang sebenarnya akan membuat masalah ini selesai tanpa konsekuensi apapun untuknya. Itulah kenapa dirinya melakukan ini, karena ini adalah cara ia untuk menghukumnya. Mr. Pixie lalu melihat sesuatu, yakni sebuah tanda nama di dada Mark dan dari mana asalnya. Di waktu yang sama, drone itu bertanya apakah dia benar-benar hanya ingin memamerkan ototnya yang tidak berguna. Mr. Pixie tersenyum, mengatakan bahwa itu benar, karena dirinya hanya ingin sedikit memamerkannya. Dia langsung kembali mengecil, mengatakan bahwa itu berarti dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Dia lalu pergi sembari melambaikan tangan, memanggil mereka hama, dan berkata bahwa dirinya akan melihat mereka lagi nanti. Mark pun merasa lega, berkata bahwa dirinya berharap tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang aneh itu meskipun di dalam mimpi. Ia lalu bertanya pada Lina apakah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Lina menjawab, tentu saja, lalu bertanya apakah dia pikir dirinya cukup gila untuk bermain-main dengan monster seperti itu tanpa berpikir dua kali.
sambil mengatakan bahwa dia sempat mengira fobianya terhadap alien kambuh lagi. Saat sedang mengatakan itu, tiba-tiba anak kecil tadi menarik baju Lina, mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya tadi. Namun wajah Lina tampak sangat kesal, bertanya kenapa anak itu mengira dia membantunya. Lalu ia menyuruhnya untuk pergi karena dia sedang mengganggunya. Jelas membuat anak itu takut. Mark hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa seperti yang dirinya pikirkan, jika Lina pasti baru saja kehilangan kesabarannya. Ia lalu menepuk kepala anak kecil itu dan menyuruhnya kembali ke keluarganya. Namun anak itu menepis tangannya sambil menyebutnya pengecut, dan melarangnya menyentuhnya. Setelah itu, dia membungkuk sekali lagi kepada Lina sebelum pergi. Mark pun bertanya-tanya kenapa anak itu hanya bersikap galak kepadanya. Dan Lina pun mengulang ucapan anak itu, menyuruh Mark diam dan memanggilnya pengecut. Di sisi lain, seluruh alien mulai bersorak, bertanya pada Panon kenapa dia bersembunyi dan memintanya untuk menampakkan diri. Ternyata, pertarungan belum berakhir. Pembawa acara juga terlihat menunggu dengan antusias. Melihat itu, Lina berpikir bahwa dirinya sudah menduganya. Tetapi kesenjangan antara peradaban tingkat 3 benar-benar membuat putus asa. Di dalam arena, Agni mulai tertawa, mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bermain petak umpet. Di waktu yang sama, Lina benar-benar bertanya-tanya apakah tidak ada cara bagi manusia bumi untuk menang melawan monster seperti itu. Ia kemudian teringat bahwa saat masih kecil, banyak manusia menderita di hadapannya karena semacam virus. Ia menangis saat mengenang kejadian itu dan langsung menutup mulutnya, mengatakan bahwa dirinya tidak boleh lagi memiliki pikiran lemah seperti itu. Melihat Lina, Mark bertanya-tanya kenapa dia bertingkah seperti itu, dan bertanya apakah dia baik-baik saja karena terlihat gemetar. Lina pun mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang perlu Mark khawatirkan. Kemudian, pembawa acara berteriak bahwa sepertinya pertarungan benar-benar akan berlanjut karena Panon telah menampakkan diri. Wajah Lina tampak sangat terkejut ketika Panon melompat keluar dari kobaran api di atas kepala Agni, yang merupakan titik butanya. Terlihat setengah wajah Panon benar-benar meleleh, dan dia mendaratkan serangan tepat di punggung Agni, menghantamnya hingga terjatuh ke lantai. Lina memperhatikan dengan cemas, bertanya-tanya apakah serangan itu benar-benar efektif. Sementara itu Mark asyik bicara di telepon, dan pembawa acara mengatakan bahwa sepertinya Agni sama sekali tidak bisa bangun. Mark kemudian memanggil Lina, dan Lina bertanya kenapa dia terus memanggilnya, mengatakan bahwa dirinya sudah bilang baik-baik saja. Mark pun menjawab bahwa ini bukan soal itu, tapi ada masalah dengan pameran yang mereka bawa dan mereka ingin Lina segera memeriksanya. Saat mereka mulai berjalan kembali, Lina mengatakan bahwa dirinya sudah menyuruh Mark untuk memeriksa pameran dengan teliti, dan Mark menjawab bahwa dia cukup yakin sudah melakukannya. Lina lalu mengatakan bahwa dirinya sudah tahu sesuatu akan terjadi begitu Mark mulai bicara soal liburan dan terlihat bersemangat. Saat mereka berjalan di ruangan itu, terlihat Mr. Picky bersembunyi di balik sudut. Mark lalu mengatakan bahwa ini aneh karena seharusnya tidak ada masalah. Lina tersenyum dan menjawab bahwa terserah saja, karena ia sudah melihat semua yang ingin dilihatnya. Ia yakin Mark juga memperhatikannya, dan ia tidak percaya bahwa Panon benar-benar bisa menang melawan monster itu. Seperti yang diduga, mereka bukan lawan yang mustahil untuk dikalahkan. Saat Lina berbicara, Mark tiba-tiba dihantam keras oleh Mr. Picky hingga terjatuh. Lina menoleh, bertanya-tanya apa yang barusan, tapi Mr. Picky langsung menangkap bagian belakang kepalanya, hingga terdengar bunyi benturan keras. Adegan berpindah ke pusat promosi di distrik Z. Mata Lina mulai terbuka perlahan, kepalanya terasa sangat sakit, dan dia melihat Mark sedang diseret oleh seorang pixie dalam keadaan pingsan. Dia masih belum memahami situasinya karena semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia mulai berteriak memanggil Mark untuk bangun. Mr. Picky mulai tertawa, mengatakan bahwa dia senang Lina sudah sadar. Temannya kemudian bertanya apakah Lina sedang membicarakan Mark sambil menggantungkan tubuhnya. Mr. Picky lalu berkata bahwa Lina tidak perlu khawatir karena dirinya belum membunuhnya. Belum. Lina pun memintanya untuk melepaskannya, bertanya apakah dia benar-benar marah hanya karena diejek sedikit, lalu bertanya apakah dia tidak punya kemampuan untuk belajar. Dia mengatakan bahwa ini adalah YSP dan tim keamanan akan segera datang. Temannya bertanya, bagaimana bisa anggota rendahan dari peradaban tingkat 1 berani berbicara seperti itu, lalu mengatakan bahwa sebagian besar perangkat keamanan di planet ini berbasis teknologi peradaban mereka, dan dia sudah menonaktifkan semua perangkat di gedung ini. Mr. Picky lalu mulai menyentuh kening Lina,
bertanya apakah dia akhirnya mengerti, mengatakan bahwa Federasi Galaksi tidak lagi seperti dulu dan seharusnya tidak menerima orang-orang bodoh yang tidak kompeten seperti ini. Lina bertanya apa maksudnya menerima, lalu berteriak menyuruhnya diam, mengatakan bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan federasi itu sejak awal, tetapi mereka memaksa masuk ke bumi. Dulu tiba-tiba semacam dewa muncul di bumi, membuat kontrak dengan seorang presiden, dan Lina mengatakan bahwa mereka dipaksa bergabung, dan karena penyakit menular yang mereka bawa ke bumi, miliaran manusia bumi mati kesakitan karenanya, tubuh mereka melahap dirinya sendiri dari dalam. Ia mengatakan bahwa bahkan setelah semua ini, federasi sialan itu selalu berkoar bahwa campur tangan antar peradaban tidak diperbolehkan. Namun mereka bahkan belum menunjukkan sedikit pun dukungan. Mr. Picky dan temannya terdiam sejenak, lalu langsung tertawa keras, bertanya apakah Lina sadar bahwa dia sebenarnya hanya mengakui bahwa peradabannya sudah hancur. Mereka bertanya apakah dia mengira federasi adalah semacam organisasi amal, lalu mengejeknya dengan bertanya apakah benar masih ada peradaban primitif yang bergulat dengan penyakit menular. Mr. Picky mengatakan bahwa dia pikir makhluk primitif seperti itu hanya bisa ditemukan di museum sekarang. Saat mereka memasuki ruangan, teman Mr. Picky bertanya siapa yang ada di dalam. Lalu terdengar suara yang familiar, mengatakan bahwa dia penasaran sekte mana yang berani membawanya ke sini. Bertanya apakah itu mereka, lalu menebak bahwa kuil Shaolin memang punya reputasi di dunia persilatan. Tetapi mengatakan bahwa interiornya telah berubah drastis dan begitu mewah sampai dirinya bisa percaya ini adalah kamar pribadi di sebuah penginapan besar. Mendengar itu Lina langsung mengenalinya sebagai manusia bumi. Teman Mr. Picky pun mulai berjalan menuju iblis gila itu, menyuruhnya menggunakan bahasa umum, dan Lina menyadari bahwa mereka tidak bisa memahami bahasa bumi. Iblis gila itu kemudian bertanya apa maksudnya. Apakah benar-benar bukan hanya dekorasi interior yang berubah? Lina pun sadar bahwa dia juga tidak bisa berbicara dengan bahasa umum, dan mengatakan bahwa ini malah lebih baik. Ia lalu berteriak, menyuruhnya segera pergi melapor ke tim keamanan karena orang-orang ini sedang mencoba melanggar peraturan federasi. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Mr. Picky langsung membenturkan kepalanya ke lantai sambil bertanya apakah ia ingin mati lebih cepat. Iblis gila itu mulai tertawa, mengatakan bahwa sekarang ia mengerti, karena ternyata tidak semua orang sudah berubah. Sambil mengulurkan tangannya, ia menyentuh teman Mr. Picky yang botak itu. Temannya pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian, iblis gila itu langsung menggunakan jurus tinju pusaran angin. Ia menerjang maju menembus tubuh temannya yang botak itu, sekaligus membunuhnya secara brutal, dan menghancurkan mereka berdua. Gerakannya begitu cepat hingga tangan Mr. Picky yang masih memegang Lina jatuh ke lantai sebelum tubuhnya sendiri menyadari bahwa ia sudah mati. Iblis gila itu tertawa lagi, menyuruh Lina berhenti gugup, dan mengatakan bahwa pasti ia mengerti ucapannya. Lina pun mengangguk, meski masih kebingungan. Ia memperingatkan bahwa kalau Lina mencoba lari tanpa alasan, ia akan membunuhnya di tempat, sambil menjatuhkan kepala Mr. Picky tepat di depannya. Lina bertanya apa maksudnya dengan pertanyaan. Tapi iblis gila itu malah menatapnya heran, bertanya-tanya apakah otaknya licin. Lina terus bertanya dengan bahasa umum tentang bagaimana ia bisa melakukan hal barusan. Ia pun menepuk dahinya dan berkata bahwa jika Lina menghargai nyawanya, ia harus berbicara dengan jelas. Lina seketika teringat bahwa dia tidak bisa bicara bahasa umum. Iblis gila itu kemudian menyuruhnya menjelaskan dulu dengan bahasa Korea di mana mereka berada. Lina lalu menjawab bahwa ini adalah gedung promosi distrik Z, dan ia kebingungan, bertanya apakah ini benar-benar bukan kuil Shaolin. Sambil melirik ke arah mayat Mr. Picky, iblis gila itu mengatakan bahwa energi di tempat ini memang berbeda dari Shaolin. Suasananya terlalu ramai untuk disebut kuil para biksu botak. Lina tiba-tiba menatapnya, bertanya-tanya makhluk apa dia ini. Menurutnya, berdasarkan bahasa yang ia gunakan dan penampilannya, ia jelas manusia, dan sepertinya tidak memakai perangkat khusus. Ia lalu bertanya ledakan apa tadi itu. Iblis gila itu menarik rambutnya, bertanya apakah dia gila dan kenapa terus menyentuh tubuhnya. Lina pun menepis tangannya, lalu menuntut agar ia menyebutkan identitasnya. Iblis gila bertanya maksudnya identitas, sambil berkata tidak mungkin Lina tidak tahu siapa dirinya. Lina menjawab, tentu saja tidak, dan bertanya bagaimana mungkin ia bisa tahu. Lalu ia bertanya apakah dia semacam selebritas, namun ucapannya terpotong. Tiba-tiba Lina terkejut dan berteriak menyuruhnya menoleh. Ternyata si botak tadi masih hidup. Dengan wajah penuh amarah,
Ia berkata, berani sekali makhluk rendahan melakukan ini. Iblis gila itu menghela napas, berkata bahwa ini mulai menyebalkan. Makhluk dari bangsa piksi itu langsung menyerang dengan pukulan ke arah iblis gila. Namun ia hanya mengangkat tangan dan dengan mudah menangkis serangannya, jelas membuatnya terkejut. Iblis gila itu mengatakan bahwa mereka semua hanya bertubuh besar yang tak tahu menggunakan tubuh mereka, lalu menghajarnya tepat di perut. Ia bertanya apakah mereka tidak melatih energi internal, sebelum akhirnya menghantamnya hingga terlempar jauh. Lina masih mencoba memproses semuanya, bertanya bagaimana ia bisa menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Saat Lina sedang memikirkan itu, iblis gila kembali bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Lina berpikir mungkin dia terkenal di bumi, karena dengan kekuatan seperti itu, aneh kalau tidak ada orang yang mengenalnya. Namun ia mengatakan bahwa dirinya jarang di bumi karena pekerjaan, jadi tidak tahu banyak. Mendengar itu iblis gila bertanya maksudnya bumi dan planet lain, menyuruhnya menjelaskan. Lina kemudian mengatakan seperti yang ia bilang, ia jarang berada di bumi karena tugas. Mark akhirnya bangun dari pingsan dan memanggil Lina, bertanya apa yang terjadi. Iblis gila itu heran dari mana saja orang-orang lemah ini muncul. Mark yang kesal bertanya pada Lina siapa dia, namun Lina balik bertanya apakah Mark juga tidak tahu, dan Mark bertanya apakah seharusnya dia orang terkenal. Lina menjawab sepertinya tidak, dan Mark memintanya menjelaskan apa yang terjadi. Lina kemudian berkata bahwa ia menghargai pertolongannya, tapi akan sulit bekerja sama kalau ia tidak mau mengungkap identitasnya. Iblis gila itu tertawa, bertanya bagaimana beraninya ia mengancamnya, dan mengatakan akan memperkenalkan dirinya sendiri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai iblis besar Jinwo, orang yang menghancurkan 4 sekte besar. Mendengar hal itu, Lina dan Mark hanya menatapnya. Mark bertanya-tanya apa-apaan latar belakang kekanak-kanakan dan nama aneh itu. Ia kemudian mengatakan pada Lina bahwa ia rasa orang ini tidak waras. Namun, Lina malah tertawa, berkata bahwa ia tidak mengerti arti namanya, tapi terdengar luar biasa, dan ini mungkin kesempatan bagus. Tiba-tiba, makhluk dari bangsa piksi kembali sambil menghantamkan tangannya ke tanah. Dia merangkak, bertanya-tanya bagaimana bisa dirinya kalah dari sampah itu. Mark langsung waspada ketika melihat itu dan mulai curiga apakah semua ini gara-gara kejadian tadi. Orang dari bangsa piksi itu menggertakkan giginya, mengumpat bahwa seandainya saja dia tidak memakai peredam bodoh ini. Mark semakin ketakutan dan bilang bahwa kelihatannya dia bakal meledak. Lina lalu memanggil Jinwo, bertanya apakah dia yakin bisa mengalahkan orang itu dalam kondisi sekarang. Mark heran apa yang dia ocehkan, sambil bilang mereka harus kabur. Jinwo justru bertanya apakah itu artinya dia tidak memakai seluruh kekuatannya barusan, lalu mulai tertawa. Lina mengiyakan, mengatakan kalau tadi bahkan dia belum memakai setengah dari kekuatannya. Mendengar itu, Jinwo pun dengan senang hati berjalan ke arahnya, bertanya apakah itu artinya dia bersikap santai padanya. Lina berusaha menahannya, mengatakan mereka bisa mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Mark berteriak, menanyakan apa yang Lina lakukan, mengingatkannya bahwa Lina pasti tahu lebih dari siapapun akibat dari lengah di saat seperti ini. Lina pun bilang dirinya paham maksudnya. Tapi ini mungkin kesempatan bagus. Mark bersikeras memintanya untuk melupakan saja karena sekarang mereka harus lari. Tapi Lina bersikeras ingin menonton pertarungan ini. Mark akhirnya lari sendiri sambil bilang Lina gila dan dia tidak mau ikut campur lagi. Lina menggigit bibirnya gugup, mengakui mungkin ini memang gila seperti yang Mark katakan. Tapi ia berpikir bahwa pria itu sudah menunjukkan sekali di hadapan monster gila seperti ini, jika kekuatannya luar biasa. Karena dia berasal dari bumi, itu berarti peradaban mereka mungkin punya peluang. Meski perbedaan teknologi peradaban sangat besar, dengan peredam itu seharusnya masih ada kesempatan. Namun saat dia mengatakan itu, orang dari bangsa piksi tersebut mematahkan peredamnya dan mulai membesar lagi. Dia berteriak bahwa dirinya sudah muak dengan peraturan dan akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Lina pun mulai berkeringat deras, menyadari ini adalah piksi tanpa peredam, spesies kosmos yang bisa memanipulasi logam sesuka hati. Listrik mulai menyambar-nyambar di sekitarnya, dan ada aura biru di tangannya. Namun, Jinwo malah tampak bersemangat, bilang ini terlihat menjanjikan. Piksi itu kemudian mengepalkan tinjunya dan logam mulai beterbangan menuju Jinwo. Dia berkata bahwa Jinwo harus merasakan perbedaan peradaban mereka dan mati. Logam itu dikompres, dan terlihat Jinwo di tengahnya, berlumuran darah. Akan tetapi,
ia tetap tersenyum, mengatakan ini terlalu menggoda. Ia kemudian menghancurkan puing-puing itu, menyebabkan ledakan besar di sana. Pixie itu terkejut, tidak percaya dia bisa lolos hanya dengan kekuatan murni. Jinwo lalu keluar, sudah sepenuhnya pulih. Ia memanggilnya botak dan mengatakan dirinya menginginkan kekuatannya. Pixie yang kebingungan mulai berkeringat, bertanya-tanya apakah itu berarti dia lebih kuat darinya bahkan tanpa peredam. Tapi dia mencoba menepisnya dan melancarkan serangan logam yang dikompres lebih kuat lagi. Hening sesaat, Pixie tertawa puas, mengira sudah menang. Tapi ternyata Jinwo sudah berada di atasnya, bertanya apa yang dia ocehkan dari tadi. Pixie itu mencoba menangkapnya, namun Jinwo melompat ke belakang. Orang dari bangsa Pixie tersebut marah besar, bertanya trik apa yang Jinwo gunakan, dan ia kembali menyerang dengan logam. Seketika itu, logam-logam di sana langsung melayang di atas Jinwo. Akan tetapi, kali ini Jinwo mulai merasakan cara mengendalikannya. Garis kuning muncul di wajahnya dan listrik mengelilingi tubuhnya. Pixie itu sadar apa yang terjadi tepat sebelum ledakan besar kembali menghantam tempat Jinwo berdiri. Di sisi lain, Lina hanya terdiam terkejut. Pixie itu heran bagaimana sampah ini bisa menggunakan kekuatan kosmos peradabannya. Terlihat, sekarang Jinwo memiliki tanda berwarna kuning emas di tubuh serta wajahnya, dan tangannya mulai mengeluarkan gelombang listrik. Jinwo senang, karena dirinya akhirnya paham bahwa ini disebut kekuatan kosmos, dan mengatakan akan menunjukkan tekniknya sebagai rasa terima kasih. Sementara itu, orang dari bangsa Pixie tersebut mulai mempersiapkan serangan yang lebih besar, marah karena Jinwo menirunya. Tapi Jinwo mengatakan ini bukan sekadar tiruan. Ia langsung menerjang ke depan, dan sebelum Pixie menyelesaikan ocehannya, dia menerima pukulan telak di perut, membuat matanya berair dan punggungnya melengkung. Jinwo menggunakan teknik telapak harimau ganas, dan sambil tertawa, mengatakan bahwa dirinya suka kemampuannya. Di sisi lain, Lina tidak percaya Jinwo benar-benar menang melawan peradaban tingkat 3 dengan kekuatan kosmos. Itu luar biasa. Jinwo kemudian berjalan menghampirinya, berkata ini seni bela diri yang cukup menarik dan diam-diam membuatnya ketagihan. Ia kemudian memanggil Lina, memintanya untuk membawanya ke tempat para pria botak itu berada. Namun, tiba-tiba Lina menggenggam tangannya dan berkata, "Seperti yang kuduga, itu pasti alasan dia datang ke sini dan alasan dia menyelinap ke planet ini, karena dia ingin membuktikan kekuatannya." Jinwo bertanya-tanya apa maksudnya, tapi terlihat bahwa mata Lina kini benar-benar penuh harapan, sambil berkata bahwa dia akan membawanya ke tempat yang dihuni orang-orang yang jauh lebih kuat, dan dia harus menjadi perwakilan bumi di turnamen YSP. Adegan kemudian berpindah ke Mark yang sedang memandangi puing-puing bekas pertempuran, heran apakah ini benar-benar nyata karena dia sulit mempercayainya. Namun melihat situasinya, ia berpikir bahwa pasti orang gila itu yang ada di balik semua ini. Lalu terlihat sebuah kaki melangkah masuk ke dalam ruangan itu, dan seseorang berkata sepertinya situasinya sudah banyak berubah dari yang dia dengar. Ternyata, itu adalah salah satu hakim planet YSP bernama Virtus. Dia kemudian bertanya apakah seorang penghuni Pixie lepas kendali, hingga membahayakan orang lain. Mark mulai sadar bahwa mungkin dia telah melakukan kesalahan karena seharusnya dia tidak membawa orang itu ke sini. Virtus kemudian berkata bahwa dari yang dia lihat, sepertinya memang ada pihak ketiga yang ikut campur. Dan jika peradaban tingkat 3 seperti Pixie saja bisa dikalahkan, berarti pelakunya adalah peradaban yang lebih tinggi atau yang memang menghususkan diri dalam pertempuran. Mark sedikit bingung, mengatakan bahwa secara logika sulit dipercaya jika ini perbuatan manusia. Tapi ini justru bagus karena artinya dia punya waktu untuk menghubungi Lina. Virtus kemudian bertanya apa yang membuat Mark terlihat begitu khawatir. Namun Mark mulai gugup dan berkata bahwa dia tidak khawatir. Virtus berkata bahwa dari wajahnya saja sudah terlihat jelas kalau Mark menyembunyikan sesuatu, dan Mark tidak bisa menyembunyikannya darinya. Mark tertawa kecil, mengaku bahwa memang sulit menipu seorang hakim, dan mengatakan kalau dia hanya khawatir pada manusia lain yang bersamanya. Mendengar itu Virtus terkejut, lalu memberitahunya bahwa mereka tidak akan selamat, karena dari situasi TKP terlihat bahwa tersangkanya adalah seorang penjahat keji. Mark ikut mengangguk, lalu Virtus menunjuk ke TKP sambil mengatakan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir, karena penyidik terbaik di planet YSP sedang merekonstruksi kejadian tersebut, dan mereka akan segera mengetahui siapa pelakunya. Mark kemudian melihat ke arah drone yang mulai melakukan semacam proses materialisasi, lalu berpikir bahwa dirinya pernah mendengar tentang Memory Spectre yang bisa merekonstruksi kejadian masa lalu.
Saat sedang memikirkan itu, di atasnya puing-puing mulai bergeser, membuatnya menoleh ke atas dan berkata bahwa ia tahu tetap tinggal di sini pasti akan menimbulkan masalah. Virtus kemudian memberitahunya untuk tidak terlalu patah semangat, lalu mulai memancarkan cahaya kuning. Dia kemudian memukul ringan ke atas, namun kekuatannya sampai menghancurkan tanah tempatnya berpijak, menembakkan semburan dahsyat lurus ke langit yang memecah kegelapan. Mark menatap ke atas dengan terkejut, sementara Virtus berkata bahwa dia, sang hakim keadilan, pasti akan membalaskan dendam kaumnya. Terlihat lubang besar menganga di sana, dan Mark hanya duduk terpaku ketakutan, berkata bahwa ini benar-benar gawat dan kini dia mengerti kenapa Lina takut pada alien. Adegan kemudian mundur 30 menit sebelumnya, ketika Jinwo berkata bahwa setelah dia sadar, dia menemukan dirinya di sini lalu menceritakan kisahnya pada Lina. Lina mulai memikirkan ceritanya tentang dunia bela diri, mengatakan bahwa ini terdengar seperti cerita yang keluar dari novel. Dia berpikir ini menjelaskan bagaimana dia bisa fasih berbicara bahasa yang sebelumnya tidak dia kuasai, karena dia cepat belajar, mungkin juga karena pengaruh menyerap kekuatan piksi itu. Ia juga berpikir bahwa dirinya belum pernah mendengar ada kekuatan kosmo yang bisa menyerap kekuatan orang lain. Namun jika bukan itu penyebabnya, maka tidak ada yang bisa menjelaskannya. Ia juga bertanya-tanya kenapa manusia kehilangan kemampuan seperti ini sejak awal, mengatakan mungkin ini seperti teknologi yang hilang. Saat Jinwo mulai berjalan pergi, Lina bertanya-tanya apa yang dia lakukan dan bertanya kemana dia akan pergi sekarang. Jinwo pun menjawab bahwa setelah dipikir-pikir, dirinya sebenarnya tidak butuh bantuannya. Lina berteriak menyuruhnya menunggu, mengatakan bahwa dia sudah bilang akan membawanya ke sana. Namun Jinwo terus berjalan sambil berkata bahwa dirinya bisa menemukannya sendiri. Lina pun mulai berlari mengejarnya, mengatakan bahwa ini bukan dunia yang dia kenal. Jinwo lalu menjawab bahwa dirinya tahu ini bukan dunia yang ia ingat, tapi dirinya tertarik dengan bagaimana pintu di sini bisa otomatis terbuka dan hal-hal semacam itu. Kemudian, Jinwo terlihat agak terkejut karena saat keluar, yang dia lihat hanyalah alien di jalanan dan dia bertanya-tanya makhluk apa itu. Lina kemudian datang dengan terengah-engah sambil menaruh tangannya di bahunya, mengatakan bahwa dia sudah bilang, lalu dia mengatakan bahwa ini abad ke-26. Ia menjelaskan bahwa sekarang ini adalah era penjelajahan luar angkasa, sesuatu yang pada masanya pun belum pernah terbayangkan. Jinwo pun bertanya apa maksudnya dengan era penjelajahan luar angkasa, dan Lina mengatakan seperti yang bisa dia lihat, artinya mereka mulai berinteraksi dengan peradaban di luar bumi, itulah sebabnya disebut demikian. Jinwo kemudian bertanya apa istimewanya berinteraksi dengan makhluk-makhluk aneh itu sampai Lina membuat perbedaan era. Mendengar itu Lina bertanya mengapa Jinwo menganggap mereka aneh, dan bertanya menurutnya, jika dia harus memberi peringkat antara makhluk-makhluk itu dan manusia berdasarkan tingkatan peradaban mereka, di mana posisi manusia sebenarnya. Terlihat, sekarang Jinwo sudah memakai kaos, dan dia mengatakan dirinya tidak tahu berapa banyak makhluk seperti itu yang ada. Jadi, bagaimana dirinya bisa tahu hal seperti itu? Lina pun mengatakan ada total sekitar 20.000 peradaban di alam semesta ini, dan bahwa umat manusia berada di posisi paling bawah dari rantai makanan. Jinwo lalu bertanya apakah itu berarti pria botak dari sebelumnya termasuk, dan mengatakan jika mungkin manusia memang sangat bodoh. Lina mengatakan itu benar, dan ia benci mengakuinya, tapi mungkin Jinwo bisa menjaga ucapannya dan terlihat dia sedikit kesal. Lina kemudian menjelaskan bahwa di alam semesta ada skala 5 tingkat yang mengkategorikan hubungan hierarki. Dan seperti yang ia katakan, manusia berada di tingkat terendah yang diklasifikasikan sebagai tingkat 1. Tentu saja, bahkan di antara tingkat 1, mereka berada di posisi paling bawah. Jinwo tertawa, mengatakan bahwa manusia benar-benar peduli dengan peringkat tidak berguna itu. Lina langsung bertanya apa maksudnya dengan tidak berguna, dan Jinwo mengatakan bahwa jika dirinya jadi Lina, ia akan fokus mendapatkan kekuatan daripada memikirkan semua itu. Lina tiba-tiba memanggilnya, mengatakan bahwa dia secara resmi mengusulkannya sekali lagi. Jinwo pun bingung dan bertanya apa maksudnya. Lalu mengapa Lina tiba-tiba melakukan ini? Lina mengatakan bahwa apa yang Jinwo inginkan pada akhirnya adalah bertemu dan bertarung dengan makhluk kuat, dan Jinwo mengatakan bahwa itu bisa dibilang benar. Lina lalu berkata bahwa di planet YSP ini, ada turnamen yang diadakan setiap 100 tahun. Dan dalam turnamen ini, makhluk-makhluk yang lebih kuat dari apapun yang bisa Jinwo bayangkan ikut berpartisipasi. Jadi, jika Jinwo mewakili bumi dalam turnamen ini, dia bisa bertemu makhluk-makhluk kuat yang dia inginkan.
Jinwo tiba-tiba menepis tangannya, bertanya apakah Lina menyuruhnya bertarung untuknya. Lina membenarkan hal itu, tapi untuk bertemu makhluk-makhluk kuat, itu satu-satunya pilihan yang Jinwo punya. Mendengar itu Jinwo segera menyuruhnya diam, bertanya apakah Lina benar-benar mengira bisa memanfaatkannya hanya karena mereka bertukar beberapa kata. Bertanya apakah dia menganggapnya bodoh hanya karena dirinya dari masa yang berbeda. Terlihat Lina menahan amarahnya, dan mengatakan jika terdengar seperti itu, dirinya minta maaf dan akan mengubahnya menjadi sebuah permintaan. Ia lalu mengatakan bahwa jika mereka berhasil dalam turnamen ini, umat manusia bisa naik ke tingkat peradaban berikutnya. Jinwo pun bertanya mengapa peringkat kosong itu begitu penting baginya. Lina langsung kesal, mengatakan itu tidak kosong. Lalu apa? Ucap Jinwo sembari tersenyum, kemudian mengatakan itu hanya soal naik beberapa tingkat. Ia bertanya apakah itu akan membuat inti mereka yang tidak berguna berubah dengan cara seperti itu. Mendengar itu Lina segera bertanya apa yang akan Jinwo lakukan jika memang begitu. Dengan wajah serius, ia mengatakan bahwa untuk maju ke tahap berikutnya, yang perlu dilakukan hanyalah meraih hasil yang baik di turnamen. Lina kemudian menjelaskan bahwa tingkatan peradaban dikategorikan berdasarkan kekuatan kosmos, yaitu energi kehidupan yang mengukur keberadaan. Semua kekuatan yang melampaui akal sehat di alam semesta ini hanya terwujud ketika seseorang dapat dengan bebas memanipulasi energi yang sulit dipahami tersebut. Mendengar itu Jinwo berkata bahwa ia sekarang mengerti dan paham bahwa Lina ingin menggunakan kekuatan misterius ini, tapi sepertinya kekuatan itu hanya bisa digunakan setelah naik ke tingkat berikutnya. Namun, mereka tidak punya siapapun yang bisa benar-benar bertarung di turnamen. Jadi, Lina ingin dirinya pergi melawan monster-monster itu dan menang. Lina pun mengatakan itu ringkasan yang cukup bagus, tapi ketika sebuah peradaban maju, yang didapat bukanlah cara untuk menggunakan kekuatan super itu, melainkan pencerahan. Itu adalah pengetahuan yang tidak bisa diperoleh bahkan setelah berusaha seumur hidup. Jinwo bertanya apa maksudnya, dan Lina mengatakan bahwa pengetahuan yang telah dikumpulkan umat manusia sampai sekarang, diakini sebagai hasil dari berabad-abad usaha umat manusia. Namun setelah memasuki era penjelajahan luar angkasa ini, mereka mengungkapkan kebenaran kepada semua penduduk bumi. Apa yang mereka kira diperoleh melalui pengalaman dan usaha, ternyata bukanlah kebenaran sama sekali. Itu hanyalah sebagian kecil dari informasi yang terus-menerus dikirimkan oleh otak raksasa di ujung alam semesta. Sembari mengepalkan tangannya, Lina kemudian berkata bahwa ada mereka yang menguasai pengetahuan raksasa itu dan mereka disebut sapiens terakhir. Mereka adalah satu-satunya peradaban tingkat 5 di alam semesta saat ini, dan tuan rumah turnamen sialan ini yang sangat dirinya benci. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibagikan kepada setiap peradaban secara tidak merata karena adanya pembatasan. Saat Lina sedang berkata, tiba-tiba Jinwo mencibir, mengatakan bahwa ini membosankan. Ia kemudian berkata jika pada akhirnya, seperti yang dirinya katakan sebelumnya, Lina hanya ingin mendapatkannya dengan meminta dirinya untuk bertarung. Ia pun mengatakan bahwa itu benar, tapi Jinwo benar-benar harus mendengarkan apa yang dirinya katakan, karena apa yang harus Jinwo lakukan adalah demi seluruh umat manusia. Sembari pergi dari sana, Jinwo mengatakan bahwa daripada menjelaskan itu, sebaiknya Lina mencari seseorang dengan keyakinan yang sama. Ia kemudian lanjut berkata bahwa dirinya tidak berpikir ada orang bodoh yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Saat ia sedang mengatakan itu, tiba-tiba sebuah tangan bercahaya muncul di depannya. Ketika ia menoleh untuk melihatnya, ternyata itu adalah Virtus, yang langsung melenyapkannya, meledakkan seluruh tubuh bagian atasnya dengan sebuah sinar cahaya. Setelah itu, Virtus mengatakan bahwa eksekusi penghakiman sekarang telah selesai. Virtus lalu bergumam bahwa ia tidak pernah membayangkan itu akan menjadi perbuatan dari peradaban tingkat rendah seperti ini. Saat dia berjalan melewati tubuh bagian bawah Jinwo, terlihat wajah Lina penuh ketakutan saat dia menatapnya. Sesampainya di depan Lina, Virtus mengatakan bahwa karena keterlibatannya dalam kasus pembunuhan penduduk Pixie, dirinya akan menghakiminya sekarang. Setelah berkata demikian, dia pun mulai mengulurkan tangannya untuk melakukan hal yang sama padanya. Tiba-tiba Jinwo mengatakan bahwa itu benar-benar sakit. Jinwo mulai membentak Virtus, dan terlihat mulut Lina terbuka lebar karena bingung, bertanya bagaimana dia masih hidup. Saat tubuhnya terlihat seperti zombie, Jinwo bertanya pada Virtus apa yang sedang dia lakukan, membiarkannya dalam keadaan buruk seperti ini. Adegan kemudian berpindah ke jalan C,
di mana tampak 3 orang dari spesies Piglo sedang berjalan, termasuk gadis kecil dari sebelumnya yang kini diketahui bernama Mala. Ia mulai bercerita kepada mereka tentang kakak perempuan dari bumi yang telah membantunya. Bersamanya ada 2 orang lain bernama Grok dan Kulak. Grok berkata bahwa sepertinya orang bumi jauh lebih berani daripada rumor yang beredar. Mala mengiyakan, dan Kulak menambahkan bahwa ia akan memastikan untuk membalas budi kepada mereka. Mereka kemudian melihat seseorang di depan, dan terdengar Panon bertanya apa yang mereka bicarakan dengan begitu gembira tanpa mengajaknya. Grok menjelaskan bahwa si bungsu hampir mendapat masalah setelah pergi untuk menyemangatinya. Mala segera berlari ke arah Panon, melompat ke dalam pelukannya, sementara Panon tertawa. Grok kemudian berkata bahwa Panon sepertinya sudah melalui banyak hal, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Panon pun menenangkan mereka, mengatakan bahwa ia cukup bugar untuk bertarung saat ini. Terlihat peringkat peradaban mereka telah meningkat cukup pesat, yang tadinya berada di peringkat 9.630, sekarang menjadi 4.800. Panon lalu bertanya apa maksud mereka dengan malah hampir mendapat masalah. Namun reuni itu terhenti ketika terlihat kobaran api di kejauhan. Di sana, semua alien mulai berteriak bahwa Hakim Virtus telah muncul di jalan dan semua orang harus segera mengungsi. Ada juga yang berkata bahwa mereka sedang mengejar seorang manusia bumi, yang telah membunuh penduduk Pixie dan kemudian melarikan diri.